Apa? Uang. Terus? Uang apa? Tempat menabung dan mengambil uang. Nah, terus? Tempat transaksi. Ah, betul. Atau bank yang tidak ada ribanya. Oh, betul. Hampir itu sensi. Tapi si auden ini sangat betul sekali. Tapi saya akan meluruskan. Bank syariah itu tempat menyimpan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan salah satunya tidak ada riba 100%. Nah, salah satunya yang akan saya bahas itu yaitu tentang al-mujarorah. Pengertian al-mujarorah ini yaitu kerjasama pengelola pertanian antara pemilik dan lahan negara. Bisa disimpulkan di pikiran kalian masing-masing? Tidak. Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan negara. Boleh? Udah tergambar? Udah. Terus landasan syariahnya yaitu al-hadis, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khubayb kepada penduduknya, yaitu waktu itu mereka masih Yahudi, untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Terus diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir dan mengatakan bahwa bangsa senantiasa mengelola tanahnya secara mujarab dengan risiko bagi hasil 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/2 dan 1/2 lagi. Terus Rasulullah pun bersabda, hendaknya menemani atau menyerahkan untuk digarap barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, lahan atau tanahnya. Terus contohnya yang tadi ya, seperti Silpa dan Dea. Nah ya, Silpa mempunyai uang kelebihan gitu ya. Terus Silpa itu punya lahan sawah berhektar-hektar. Amin. Terus Silpa itu orang sibuk atau orang yang kemana-mana itu selalu bekerja keras. Nah, di sisi lain dikasihlah lahan petani itu ke Dea tanpa digarisbawahi uang, terus pertaniannya sama segala pacul, segala bahan-bahan untuk pertanian 100% modalnya di Silpa, mengerti? Jadi dia itu hanya kelola, ya betul, dan hasilnya dibagi dua akadnya itu. Udah dipahami? Ya. Terus resikonya adalah kenapa harus mengambil mujarah? Terus apa sih tanggungan untuk keduanya? Yaitu dengan tanggungan oleh kedua belah pihak. Jadi kenapa ditanggung oleh kedua belah pihak? Jadi untuk kerugian, terus ada imbalan serta keuntungan. Resikonya hanya dua-duanya, enggak ada orang ketiganya. Jadi untuk kerugiannya misalnya di dia itu menggarapnya gagal. Jadi jangan menyalahkan dia, tetapi di hasilnya harus dibagi dua, maupun itu sedikit ataupun banyak. Terus ada manfaatnya untuk al-mujarorah, yaitu yang pertama terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak tanah dengan petani penggarap. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Terus yang terakhir yaitu tertanggulanginya kemiskinan. Jadi Silpa menolong dia juga menolong Silpa gitu ya. Terus syarat mujarorah itu apa? Ada 6. Yang pertama ada pihak yang berakan, yang kedua ada benih yang ditanam, yang ketiga ada lahan pertanian, yang keempat ada bagi hasil, yang kelima ada waktu kerjasama kedua belah pihak, terus yang terakhir ada alat pertanian yang dikasih oleh Silpa ke dia. Coba ada gambaran untuk resumen yang saya jelaskan dari kalian? Ada nggak? Apa coba soal? Saling menguntungkan. Terus? Saling menolong. Terus? Al-mujarorah itu coba di wilayah kalian ada nggak sih satu kasus gitu? Ada. Apa coba? Ini apa namanya? Yang tadi dijelasin oleh saya. Ada di rumah saya. Di kampung. Sama kayak gitu.
moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Krismasari. Saya dari jurusan ekonomi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad salah satu dari bank syariah, yaitu akad qard. Ada yang tahu nggak sih akad qard? Belum tahu. Benar. Jadi akad qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih ataupun diminta kembali, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dan secara berpikir klasik, qard dikategorikan dalam akad tawakal ataupun akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi intinya akad qard yaitu pinjam meminjam antara nasabah dan pihak bank. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Bisa disimpulkan. Bisa dengan Bank emok ya? bukan. Ini bukan. Ini mah dan ini mah qard itu sih jangka waktunya nggak terlalu panjang. Oh. Mungkin dari teman ke teman. Boleh. Bisa saudaranya siapa? Status. Terus di sini juga ada landasan syariah akad qard, yaitu surat Al-Hadid ayat 11, yang artinya siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik yang akan melipat gandakan pahala untuknya, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia di surganya. Jadi akad qard itu diperbolehkan oleh Rasulullah dari zaman itu. Terus ada juga surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa yang meminjamkan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan kepada dengan banyaknya. Terus juga ada aplikasi dalam perbankan syariah, yaitu pertama sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti legalitas dan bonavitas yang membutuhkan dana talangan segera untuk yang kreatif pendek. Jadi si nasabah itu membutuhkannya ketika mepet itu terburu-buru, jadi beliau meminjam ke bank dengan akad qard. Yang kedua yaitu sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana secepat, sedangkan dia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Jadi kita anggap jadi dia pinjam ke bank syariah dengan akad qard. Terus yang ketiga sebagai produk yang menyumbangkan usaha yang kecil. Terus juga contoh dari akad qard yaitu sepertinya Alfi meminjam uang ke Salma ya sebesar 100.000 dalam waktu
uang. Ya. Terus yang kelima itu resiko hukum. Contoh aplikasi perbankan dari sekarang, contohnya ya, bisa dilihat. Jadi ada bank syariah, terus ke nasabah membuat usaha. Nah, usahanya tuh dari uangnya tuh dari bank syariah. Nah, setelah nasabah membuat usaha, ya, dia mendapatkan keuntungan melebihi pinjaman bank syariah. Sebenarnya dia meminjam 50 juta. Nah, dia mendapatkan net keuntungan 100 juta. Maka yang dia bayar ke bank syariah itu 50 juta keuntungannya buat nasabah. Mungkin sekian. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang saya tadi jelaskan? Mungkin dari materi yang pernah diberikan agar mudah ketika sesuatu pinjaman mendesak, agar lebih mudah untuk meminjam ke bank. Ya. Cukup ya. Ada yang bertanya nggak? Mau bertanya nggak? Nggak?